Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati ittiba'i sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah apapun makhluk-makhluk Allah yang saat ini sedang diujikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari virus yang saat ini mungkin Allah sedang kirimkan kepada kita dan diberikan kekuatan sehat walafiat secara sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwasanya tema kita saat ini adalah rindu ke Baitullah. Tema yang merindukan. Akan tetapi barangkali Masya Allah Subhanallah, di tahun ini mungkin kita semua barusan mendengarkan dan menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah yang kita cintai, bahwasanya tahun ini dengan sangat berat hati, dengan sangat rasanya berat kita umat Islam harus mendapat berita dan dari pertimbangan, segala macam pertimbangan dari semua aspeknya, sehingga kita mendapatkan berita bahwasanya kita tidak bisa mengirimkan jamaah haji di tahun ini. Sudah 2 tahun jamaah kita yang semestinya yang sudah melunasi dari tahun 2019 mestinya berangkat 2020 harus bersabar betul, karena kondisi yang memang sudah lunas, biaya BPIH-nya lunas, kemudian sudah dalam keadaan siap. Rupanya memang Allah mengizinkan, menghendaki demikian, Pak. Jadi memang luar biasa. Jadi al-istita'ah, kesiapan mental, zahir dan batin, bukan hanya istita'ah fil mal, bukan hanya kesiapan kita dalam arti kesiapan secara istita'ah maliyah, finansialnya, tetapi memang harus siap dalam keadaan sehat walafiat, perjalanan yang sempurna, perjalanan yang aman, perjalanan yang tidak terganggu oleh hal-hal yang membahayakan. Senang tidak senang, suka tidak suka, demikianlah Allah menghendakinya. Tapi alhamdulillah masih ada saudara-saudara kita umat Islam yang masih menjalankan ibadah haji. Coba bayangkan kalau ibadah haji tidak ditunaikan tahun ini. Tidak ada satupun umat Islam, jikalau tidak ada satupun umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, bisa dibayangkan musibah, Pak. Musibah. Tahun kemarin kita masih ingat hanya 1.000 orang
yang diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji 1.000 orang saja. Itu adalah terdiri dari warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Tahun ini keadaan semakin membaik dan diperkenankan sekitar hanya 60.000 orang saja yang bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah, bisa berwukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jamarat di Mina. Jikalau tidak ditunaikan pelaksanaan ibadah haji, musibah. Tapi alhamdulillahi rabbil alamin, masih ada umat Islam yang menunaikan kewajiban ibadah haji. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syariat ibadah haji ini sesungguhnya memiliki multi makna. Begitu kita mendengar tema rindu Baitullah, rindu rumah Allah Subhanahu wa taala, mesti akan tergambar di dalam benak kita, merindukan akan seperti apa kondisi dan keadaan beserta suasana rumah Allah yang luar biasa, Pak. Siapa yang tidak akan rindu untuk ke Baitullah? Jikalau kita sholat di sana yang biasanya di masjid kita ini nilainya kita sholat jamaah 27 derajat Allah berikan kepada kita, tapi di sana 1 rakaat menjadi 100.000 rakaat. Siapa yang tidak merindukan, Pak? Siapa yang tidak ingin kaya raya di akhiratnya dengan cara yang pandai, dengan cara yang pintar? Dunia Allah sudah kasih kita semuanya, Pak. Kita yang tadinya hanya bapak dengan ibu, kita hanya berdua, kemudian Allah kasih keturunannya, diberikan anak-anak yang soleh. Kemudian yang tadinya kita belum punya rumah, Allah kasih rumahnya. Yang tadinya kita belum punya kendaraan, ibu dikasih kendaraannya. Yang tadinya baru diberikan kendaraan roda 2, kemudian ditambah menjadi roda 4. Ditambah. Rezeki Allah sudah kasih. Dunia kita sudah punya, Pak. Tapi siapa yang jamin? Siapa di antara kita ini yang akhiratnya paling kaya, Pak? Siapa di antara kita yang menjamin akhiratnya kita paling kaya? Yang amal solehnya paling banyak? Nggak ada yang tahu. Cara yang paling pandai, cara yang paling pintar untuk kita bisa mengumpulkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, itu ketika kita mengunjungi Baitullah, ketika kita menunaikan ibadah haji, ketika kita menunaikan ibadah umrah. Yang menunaikan sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, Allah lipat gandakan menjadi 100.000 rakaat pahalanya. Kemudian begitu kita sholat di Masjid Nabawi, 1 rakaat kita kerjakan sholat di Masjid Nabawi, Allah lipat gandakan menjadi 1.000 rakaat. Bayangkan, siapa yang tidak berbondong-bondong, siapa yang tidak selalu rindu? Sampai orang yang baru pulang haji, Pak, baru pulang haji, kalau kita tanya, mungkin alhamdulillah di sini mungkin rata-rata sudah menunaikan ibadah haji ya. Coba angkat tangan yang sudah haji, yang sudah berangkat haji. Yang sudah berangkat haji, saya doakan insya Allah berangkat semuanya, amin. Berangkat rame-rame semasjid, amin ya rabbal alamin. Iya bro, rame-rame. Karena apa? Kita sama-sama di masjid ini sholat jamaah, Pak. Kalau kita bisa berangkat sama-sama, kenapa tidak? Amin ya rabbal. Menjadi sahabat surga. Karena di Masjid At-Taqwa ini, Masya Allah, alhamdulillah,
Sudah beberapa kali saya mengisi kajian di Masjid At-Taqwa ini. Semenjak Ramadan, saya dengar katanya iktikafnya di Masjid At-Taqwa luar biasa, penuh ya Pak ya. Panitia sering cerita, ya Allah Ustaz, ini Ramadan iktikaf, yang daftar iktikaf untuk di sini. Allahu Akbar. 100-an ya Pak, lebih ya. Sampai keluar ya, sampai keluar. Sampai keluar lagi. Sampai keluar lagi. Kalau luar lagi berarti iktikaf di rumah. Iktikaf di rumah. Subhanallah Pak. Mudah-mudahan ini menjadi saksi Masjid At-Taqwa ini. Setiap jengkal kita salat di masjid ini, Allah bersaksi, ini tempat bersaksi kepada Allah bahwasanya yang salat di sini adalah semuanya ahlul khair, hamba-hamba Allah yang saleh. Amin ya Rabbal. Kembali lagi, ketika kita berkunjung ke Baitullah, memandang Ka'bah, teringat bagaimana perjuangan ayahanda kita, kakek kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berdoa, Rabbi inni askantu dhurriyyati biwadin ghaira dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Nabi Ibrahim begitu di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu berada persis setelah Hajar Aswad. Satu riwayat menyebutkan bahwasanya makam Ibrahim itu adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim di saat beliau membangun Ka'bah. Ia adalah batu di mana Nabi Ibrahim di saat beliau berpijak di batu itu, saat beliau membangun Ka'bah, Allah tunjukkan mukjizatnya. Itu batu Pak berubah menjadi seperti eskalator, berpindah-pindah sendiri, mengangkat batu. Di saat Nabi Ibrahim mengangkat batu membangun Ka'bah, itu batu ikut naik. Jadi tidak perlu pakai steger, tidak perlu pakai tangga, tidak perlu. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya itu batu yang disebut dengan makam Ibrahim. Itu adalah batu di saat Nabi Ibrahim membawa istri tercintanya Siti Hajar dengan putra tercintanya Nabi Ismail. Di saat Allah tunjukkan suruh berangkat menuju ke sebuah lembah. Berangkatlah kau Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang kering kerontang. Lembah yang tidak ada pohonan sedikit pun. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Lembah yang kering. Biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharram. Itu bahasanya di dalam Al-Quran. Sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Akan tetapi di situ akan ada Baitikal Muharram yang disebut dengan Masjidil Haram atau Baitul Haram atau Baitullah. Berangkat Nabi Ibrahim sampai dalam di lembah itu, kemudian beliau sampai di atas batu itu. Disitulah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran tadi. Inni taraktu dzurriyyati biwadin ghaira dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Doanya Pak, lihat. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan putra tercintanya di sebuah gurun pasir. Kemudian apa? Rabbana liyuqimus shalah. Hanya satu tujuannya, ya Allah, liyuqimus shalah, untuk menunaikan salat kepada Engkau ya Allah. Tujuannya Pak. Disuruh pindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke bukit gersang, gurun pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, akan tetapi apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Filosofi hidup yang Nabi Ibrahim ajarkan di saat beliau hijrah pindah menuju sebuah lembah ini, liyuqimus shalah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hidup kita di dunia ini, Pak, perjalanan kita, waktu yang kita lewati dari pagi sampai sore, pagi, sore, sore ketemu pagi lagi, semuanya ini Allah berikan kepada kita liyuqimus shalah, Pak. Titipan Nabi Ibrahim itu liyuqimus shalah, untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, hidup ini, Pak, persis seperti pagi dan sore. Pagi itu ketika saat kita dilahirkan, sore itu ketika saat sudah waktunya kita berumur dan akan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dibawa sama kita, Pak. Enggak ada. Rumah mewah, kontrakan amalayah di mana-mana, mobil berjejer di mana-mana, enggak ada yang dibawa. Ada pernah ibu ngelihat ada orang meninggal, mersinya dibawa masuk ke kuburan, Bu? Ada pernah ngelihat? Enggak pernah. Bapak-bapak pernah lihat ada orang meninggal, berangkasnya dibawa di kuburan? Enggak ada. Enggak ada. Begitu masuk di kuburan masing-masing kita, Pak. Istri ditinggal, keluarga ditinggal, rumah ditinggal. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu meninggal, dalam keadaan sedikit sekali yang ditinggalkan di rumah beliau. Atau dalam arti kata tidak ada yang ditinggal kecuali kitabullah wa sunnata Rasulillah SAW. Kecuali Al-Quran dan Sunnah yang dibawa, yang ditinggalkan untuk kita. Jadi semua ini kalau istilahnya ad-dunya fan, dunia itu fana, betul, Pak. Dunia ini fana, fata morgana semua. Indahnya dunia ini wallahu a'lam, itu semua hanya hiasan belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini permainan belaka, Ibu. Yang abadi adalah amal saleh. Maka Nabi Ibrahim katakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, untuk beribadah, menunaikan ibadah salat, untuk mengabdi kepada Engkau, ya Allah. Dan itu doa dibacakan di sebuah lembah yang tadi. Maka di dalam surat Al-Imran disebutkan, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkatam mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini bi Bakkatam mubarakah. Bi Bakkah, di sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut pertama kali itu Bakkah, Pak. Karena orang Quraisy itu berat kalau menyebutkan Bakkah. Orang-orang sekeliling Quraisy, Bani Tamim, Bani Taif, semuanya menyebutkannya berat. Jadi Bakkah itu disebut menjadi Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkatam mubarakah. Sesungguhnya tempat ibadah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini di Bakkah, di sebuah tempat yang disebut dengan Bakkah. Bakkah itu dari kalimat baka yabki bukaan. Apa artinya baka yabki bukaan? Artinya nangis, Pak. Baka yabki bukaan artinya menangis. Jadi dalam arti sesungguhnya tempat yang pertama kali dibangun, tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu di sebuah tempat, di Bakkah, sebuah tempat. Tempat apa? Tempat di saat kita datang ke tempat itu, maka otomatis tanpa terasa pasti akan meneteskan air mata, Pak. Tidak terasa, Ibu, Bakkah, keluarlah tetesan air mata di saat kita memandang Ka'bah. Menetes. Orang kalau sudah mengelilingi tawaf di Baitullah, nggak terasa, Pak. Mengadukan semua kehidupan ini di depan Allah Subhanahu wa ta'ala di Baitullah, di Bakkah. Memang tempatnya. Maka disebutnya sebagai lembah Bakkah. Lembah Bakkah itu tempat, sebuah lembah di mana orang begitu datang ke situ tidak terasa nangis, Pak. Nangis, Pak. Subhanallah. 1000 jalan menuju Baitullah.
Berbagai macam cara orang menuju ke Baitullah, Pak. Macam-macam cara menuju Baitullah. Kan kalau guyonannya ada yang disebut dengan Haji Mansur. Tahu Haji Mansur, Pak? Berangkat haji halaman digusur. Ada yang disebut dengan Haji Abidin. Tahu Haji Abidin, Bu? Berangkat haji atas biaya di dinas. Macam-macam. Haji Kosasi, apa? Berangkat haji ongkosnya dikasih. Alhamdulillah. Memang kejadian ini begitu, Pak Haji. Subhanallah, saya ini berangkat ngebimbing ibadah, Pak. Masya Allah, memang karena memang keluarga besar kami itu kan memang KBIH. Orang tua kami itu udah dari semenjak 30 tahun yang lalu. Maka saya walaupun masih muda membimbing haji hampir tiap tahun. Maka ceritanya macam-macam, Pak. Ceritanya macam-macam. Ingat saya, sekitar tahun 98 ada office boy, Pak. Di sebuah instansi, office boy. Kerjaannya hanya cuma ngepel, kemudian ngebersihin kaca tiap pagi gitu kan di kantor, nyiapin kopi. Ya Allah, gaji yang hanya sederhana. Berangkat haji bareng sama kita. Saya tanya, Pak Haji, subhanallah, nabungnya lama ya Pak Haji untuk berangkat haji? Subhanallah Pak Ustadz, ini adalah mukjizat barangkali, hadiah yang Allah berikan. Enggak nyangka. Saya pulang kerja, suatu sore saya pulang kerja, sore. Tahu-tahu, Masya Allah, begitu saya keluar kantor, nggak jauh, sekitar 1 kilo gitu. Saya nemuin, ada bapak-bapak mobilnya mogok katanya. Mobil mogok. Saya nggak tahu, pokoknya begitu saya berhenti, kemudian saya bantu, kemudian sampai hidup saya dorong. Saya bantu bisa menghidupkan, kemudian saya dorong, kemudian subhanallah. Setelah itu dia nanya, "Dek, kerja di mana?" Saya di situ Pak, kerja di apa? Dia pergi. Besokannya dia datang ke tempat saya. Ade subhanallah bantuin saya. Sekarang saya minta KTP Ade. Kenapa Pak? Ini KTP aja. Saya kasih KTP. Setelah dikasih KTP, besokannya dianterin porsi haji. Ya Allah, saya nggak nyangka Pak Ustadz, nggak nyangka. Saya wasilah berbuat baik yang nggak pernah saya duga-duga. Tiba-tiba ternyata itu orang yang mampu, orang kaya, yang Masya Allah luar biasa nyari hal-hal yang seperti ini. Dan itu wasilahnya Masya Allah, alhamdulillah. Jadi besok-besok bapak-bapak kalau ngelihat ada mobil mogok didorong. ini dorongan. Jadi kalau diniatin berangkat haji dorong mobil, kalau diniatin mah beda Pak hasilnya Pak. Kalau nggak diniatin juga justru Allahu Akbar tadi haji ongkos dikasih. Saya pernah ngisi walimatus safar Bu, yang berangkat haji ibu-ibu. Ibu-ibu yang berangkat haji. Saya diundang, Ustadz, tolong ngisi ya walimatus safar. Baik Bu, jam berapa, kapan? Diundang, baik, alhamdulillah. Saya datang. Begitu datang, sampai ke rumahnya, salaman sama suaminya. Tapi suaminya cemberut aja Pak. Cemberut tuh suami. Masya Allah, kok bisa cemberut begini gitu kan. Ini mau berangkat haji tapi suaminya cemberut. Saya diem aja, namanya diundang kan. Suruh ngisi ya, diem aja kan, nggak tahu ceritanya gitu kan. Udah walimatus safar, sudah tausiah, sudah ini, cerita. Ternyata kata suaminya, istri saya ini diberangkatin haji sama bosnya. Berangkat haji sama bosnya, diberangkatin sama bosnya. Ya Allah. Tapi suami perasaannya kayaknya nggak enak karena apa? Kayaknya bosnya punya rasa. Begitu Bu, ini benar kejadian Bu, beneran ini ya Allah.
Ya Allah, macam-macam Pak, nemunya macam-macam. Beneran ternyata bosnya punya rasa. Berangkat haji, begitu sampai ke Baitullah sama-sama, begitu pulang haji beneran, bukannya mabrur malah pisah sama suaminya. Allah. Karena apa? Dijanjiin sama bosnya, begitu ini katanya mau dinikahin. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, kok bisa terjadi? Akhirnya apa? Setelah sekian tahun, ini si ibu tadi masih komunikasi dengan saya, dengan istri. Minta doa, ya Ustadz, saya ini haji udah, umroh sudah, subhanallah keluarga jadi pisah. Orang yang pernah menjanjikan saya kehidupan yang lebih baik, ternyata PHP. Pembawa harapan palsu. Ternyata apa? Sampai sekarang justru ditinggalin. Sampai sekarang gak kawin-kawin itu ibu. Karena menyakiti suaminya. Ya Allah Pak, saya cerita ini kisah nyata, masih hidup kisahnya. Jadi wasilahnya luar biasa Bu. Jadi perjalanan ke Baitullah ini memang harus benar-benar dalam rangka apa? Allah bersihkan kita, itu bersih ke sana ini. Jangan pernah ada hal-hal yang dalam benak kita, sesuatu yang tidak baik mengiringi perjalanan menuju ke Baitullah. Menuju ke Baitullah. Ya Allah. Berangkat haji, dibersihkan hati kita. Begitu sampai di Baitullah, di Mekah, di Madinah, bersihkan hati Pak. Dibersihkan hati kita, benar-benar ikhlas. Benar-benar ya Allah. Karena kenapa Pak? Bukan hanya di Baitullah, di Masjidil Haram, di Mekah dan di Madinah. Ujiannya juga berat di sana Pak. Berat. Di Mekah, di Madinah, ya Allah, ngebimbing jamaah. Itu berangkatnya saja tidak dalam keadaan baik ya Pak. Makanya sebelum berangkat itu bersihkan dulu harta-harta kita Pak. Dibersihkan. Kalau ada sengketa, kita datengin orang yang bersengketa, minta ikhlasnya. Sebelum kita berangkat menuju ke Baitullah, kita datang ke orang tua, kita datang ke tetangga kita datang ke tempat di mana kita di situ minta ikhlas dan ridhonya. Suami istri, berangkatlah dalam keadaan bersih, berangkatlah dalam keadaan benar-benar hanya mahabbah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena godaannya gede juga di sana, Pak. Suami istri, Pak. Ya Allah, bukan sekali dua kali kita bawa rombongan ngebimbing jamaah, bapak-bapak sama ibu-ibu nyampe sono cekcok, Bu. Nyampe Mekah cekcok. Ya Allah, luar biasa. Di depan kamar Ustad lempar-lemparan piring. Kata suaminya, lu berangkat haji, gua yang berangkatin. Lah kata istrinya, lu berangkatin gua, kan jual tanah punya bapak gua. Itu ya Allah, ujiannya luar biasa. Ujiannya luar biasa. Macam-macam Pak, macam-macam. Jadi hal-hal yang bersihkan hati. Kalimat lillah itu terpatri di dalam kita. Maka menunaikan ibadah haji dan umrah, perintah di dalam Al-Qur'annya, Bu. Perintah untuk melaksanakan kewajiban yang dimulai dengan kalimat lillah itu hanya di dalam haji dan umrah, Pak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Enak enggak Bu suara saya, Bu? Gini-gini pemenang musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan, juara 2, pesertanya 2 orang doang. Walillahi 'alan nas. Kalimatnya walillah.
walillahi 'alan nas, dan hanya karena Allah diwajibkan atas semua manusia, walillahi 'alan nasi hajjul bait, menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sudah mampu. Nah, kalimatnya diawali dengan kalimat lillah, Pak. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar pasrah, kepasrahan Allah, pasrahkan semuanya. Maka ada istilah mabrurun qablal hajj, wa mabrurun indal hajj, wa mabrurun ba'dal hajj. Kemabruran haji itu kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Kelihatan gimana? Dari sebelum menunaikan ibadah haji sudah kelihatan, Pak. Kelihatan. Sebelum menunaikan ibadah haji, orangnya tawadhu, orangnya rendah hati. Dari perangainya saja sudah kelihatan. Orangnya itu mencintai semua yang baik. Kelihatan, Pak. Qoblal hajj. Jadi mabrur itu bersinambungan. Jadi bukan setelah menunaikan ibadah haji saja. Sudah kelihatan tanda-tanda kemabruran itu. Mabrurun qablal hajj. Sebelum menunaikan ibadah haji dah rajin berjamaah. Salat berjamaah di Masjid At-Taqwa di sini. Subuhnya sudah rajin. Sudah kelihatan, Pak. Kemabruran itu sudah tampak sebelum menunaikan ibadah haji. Kemudian mabrurun indal hajj. Kemabruran juga kelihatan di saat menunaikan ibadah haji. Kelihatan begitu sampai di sana, orangnya tawadhu, ikhlas, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'annya dibawa kemana-mana. Kalau kita yang reguler kan 40 hari, Pak. Saya di KBIH Al-Hidayah selalu kita wajibkan minimal 1 kali khatam. 1 kali khatam. Kita di Mekah 9 hari kita di Mekah untuk arba'in. Maaf, di Madinah, bukan di Mekah. Di Madinah 9 hari untuk arba'in. Usahakan 1 kali khatam di Madinah dan 1 kali khatam di Mekah. Kenapa? Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran yang pahalanya bisa 1000 kali khatam selama berada di Madinah? Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran yang pahalanya 100.000 kali hatam kalau kita hatam di Mekah? Siapa yang bisa ngatamin, Pak, selama hidupnya kita sampai 1000 kali? Enggak, susah. Susah. Maka saat-saat itulah kita selalu katakan jamaah, mari sama-sama berlomba. Kalau sampai di Madinah 1000 rakaat. Kalau kita hatam 1000 kali hatam. Kalau kita di Mekah 100.000. Siapa yang bisa menghatamkan 100.000, Pak? Bayangkan. Cuman itu hanya adanya di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Pak. Dosa kita ini seabrek, Pak. Seabrek dosa kita. Wallahu a'lam. Tinggal kita mengharapkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita kemarin mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Yang ikut iktikaf di sini, yang meramaikan Masjid At-Taqwa ini dapat Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Yang pahalanya 83 tahun. Itu yang sudah kita kerjakan. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk ahli Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Kalau yang masih belum, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa ketemu. Kalau tidak, silahkan. Yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kesempatan-kesempatannya masih banyak terbuka. Tinggal semua pilihannya ada di kita. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Orang yang mendapatkan haji mabrur tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Allah jamin adalah surga jannatun na'im. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Surga jaminannya, Pak, orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan hajinya mendapat haji yang mabrur. Man hajja walam yarfuth
wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak berkata-kata kotor, kemudian dia tidak berbantah-bantahan, kemudian dia tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka ketika dia kembali, maka ibaratnya dia kembali sudah tidak ada setetes dosa pun yang berada di dalam dirinya. Dia kembali dalam keadaan bersih sebagaimana cabang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang di sini menunaikan ibadah haji, ya Allah, dimudahkan urusan kita untuk menunaikan ibadah haji, ya Allah. Dilapangkan rizki kami semuanya, ya Allah, untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh MC tadi, kesempatan kali ini ada program dari BPKH, Pak, dari Badan Pengelola Keuangan Haji, menggulirkan program namanya Haji Usia Muda. Dan itu adalah bentuknya perencanaan haji. Sekarang itu kan ibadah haji berangkatnya dimulai dari umur 12 tahun plus 1 hari, Pak. 12 tahun. Anak kita yang sudah 12 tahun kemudian lewat 1 hari sudah bisa daftar haji. Dan yang sekarang yang sedang digodok, Pak, sedang digodok, itu ada usia dini. Jadi luar biasa. Banten saja kita nih waiting listnya sudah 18 tahun dengan porsi 8.700. 18 tahun, Pak. Bayangkan kalau kita sekarang daftar, Bapak umur 50 tahun tambah 18 tahun, udah berapa tuh? 68. Makanya setiap tahun itu ada kloter khusus lansia, Pak. Setiap tahun itu Kemenag itu ada kloter khusus lansia. Yang berangkat itu dalam satu kloter itu isinya aki-aki sama nini-nini. Aki-aki sama nini-nini. Untungnya pilotnya bukan aki-aki juga. Kalau pilotnya aki-aki kagak nyampe Jeddah itu. Masalah. Karena apa? Kenapa demikian digulirkan? Karena masalahnya rata-rata nih usianya itu tadi, Pak. Begitu sudah saat pensiun, selesai pensiun baru daftar haji. Pensiun umur 55 tahun. Waiting listnya 18 tahun. Lah 55 tambah 18. Jadi berapa itu? 73. Udah 73. Maka sekarang digulirkanlah program haji muda. Maka di sini ada kebetulan ada dari Bank Panin Syariah, Pak, yang akan menjelaskan tentang program perencanaan haji muda. Nah, ini ada Mas Deden di sini. Alhamdulillah, ini akan menjelaskan perencanaan haji. Ini bisa silahkan dilihat, dipertimbangkan, barangkali bisa sebagai wasilah, Pak. Ini adalah salah satu dari kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan kalau yang bisa cash, alhamdulillah langsung berangkat. Tapi kalau ada kemudahan-kemudahan, Allah berikan kemudahan-kemudahan, maka silahkan sambil kita pelajari. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali dari saya kurang lebihnya mohon maaf jikalau saya ada khilaf dan salah. Mudah-mudahan Allah ampuni khilaf dan salah murni dari kebodohan saya, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Deden dari Bank Panin Syariah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.